saya, Bapak Wilfridus Kapol, guru Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini, saya mengajak adik-adik di rumah untuk kita bersama mendalami materi Bahasa Indonesia melalui daring. Semoga adik-adik dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mari kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik, khusus untuk materi kita pada hari ini, itu kita akan membahas tentang teks berita. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal ada beberapa jenis teks, seperti teks drama, teks eksplanasi, deskripsi, dan beberapa teks yang lainnya. Namun pada kesempatan ini kita khusus pada teks berita. Kita akan mendalami pengertian, ciri-ciri, dan juga unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita. Pembelajaran teks berita kita pada kesempatan ini akan kita awali dari pengertian berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan teks berita melalui berbagai macam media. Ada media televisi, ada media radio, dan juga ada media surat kabar. Di dalam berbagai macam jenis media ini, saya dan adik-adik dapat menikmati berita dalam berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya audio visual. Kita melihat gambar atau tulisan sekaligus mendengarkan suara. Ada juga berita yang bentuknya audio. Dia hanya menampilkan suara. Contohnya berita melalui media radio. Dan juga ada berita yang disajikan dalam bentuk visual. Contohnya yang kita saksikan di surat kabar. Di sana berita dimuat dalam bentuk tulisan. Setelah kita mengetahui berita dari berbagai jenis media dan juga dalam berbagai bentuk, saya dan adik-adik kita bersama-sama mendalami apa sih berita itu? Apa perbedaannya dengan teks-teks yang lain? Berita adalah laporan dari sebuah peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Jadi adik-adik, namanya berita adalah laporan dari sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Karena berita adalah laporan, maka di dalamnya pasti memuat banyak informasi yang berhubungan dengan peristiwa tertentu. Berita, seperti yang saya katakan di awal tadi adik-adik, dia memiliki perbedaan dengan teks-teks yang lainnya. Lalu apa yang menjadi tolak ukur pembedanya? Yang menjadi tolak ukur pembedanya adalah ciri-ciri dari setiap teks tersebut. Di dalam teks berita juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, berita bersifat faktual. Apa itu faktual? Faktual artinya berita yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi, bukan hasil imajinasi, bukan hasil rekaan saya ataupun adik-adik. Lalu juga yang kedua, ada ciri aktual atau yang disebut juga dengan terkini.
atau dalam bahasa gaulnya orang sebut dengan update. Artinya, peristiwa yang disajikan dalam berita adalah peristiwa yang baru saja terjadi, yang masih hangat atau layak untuk didengar atau dinikmati oleh para pembaca. Jadi adik-adik, kejadian yang sudah 20 tahun lalu, 5 tahun lalu tidak dapat dijadikan berita untuk hari ini, karena itu sudah menjadi berita lama. Boleh dimunculkan kembali apabila berhubungan dengan berita yang terjadi atau peristiwa yang terjadi saat ini. Lalu berikutnya lagi, yang ketiga, itu lengkap. Artinya, sebagai seorang penulis berita, dia harus mampu menyajikan semua informasi yang berhubungan dengan peristiwa tersebut secara lengkap di dalam teks berita. Tujuannya supaya apa? Supaya pendengar atau penikmat berita dapat mengetahui informasi secara utuh dalam sebuah peristiwa. Yang berikut lagi adik-adik, yang keempat, seimbang. Sebuah berita memang ditampilkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Tetapi seorang penulis berita harus jeli melihat isi informasi dalam berita tersebut. Apakah berita ini menyudutkan orang lain? Ataukah menyakiti hati orang lain? Hal ini harus menjadi pertimbangan agar isi berita tidak membela salah satu pihak dan menyudutkan pihak lain di dalam menyampaikan informasi. Artinya isi berita harus netral. Yang terakhir adik-adik, sistematis. Ini penting di dalam sebuah berita. Informasi yang didapat dalam sebuah berita dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar berita apabila disajikan secara berurutan, disajikan secara sistematis. Dengan berita yang sistematis, orang dapat menangkap sebuah informasi dengan baik dan cepat. Dari ciri-ciri yang ada di dalam berita, sekarang kita menuju kepada unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah berita. Unsur-unsur adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah berita. Di dalam pelajaran bahasa Inggris dikenal dengan 5W 1H. Di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan adiksimba. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Dan keenam, bagaimana? Apa maksud dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Yang pertama adik-adik, apa? Kita dalami dulu dari yang pertama, apa? Maksudnya, berita itu harus menyajikan inti dari sebuah peristiwa. Apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut? Yang kedua, di mana? Kata di mana itu selalu merujuk pada tempat. Artinya, di mana berita atau peristiwa itu terjadi harus juga disampaikan secara terperinci di dalam sebuah teks berita. Lalu yang ketiga, kapan? Kata kapan selalu merujuk pada waktu. Artinya, kapan peristiwa itu terjadi. Hal ini harus disampaikan di dalam sebuah berita. Lalu yang berikut, siapa? Siapa di dalam sebuah berita bisa menyangkut siapa yang melakukan, ataukah siapa saja yang terlibat di dalam sebuah peristiwa. Lalu yang kelima, mengapa? Adik-adik,
pertanyaan mengapa selalu merujuk kepada alasan. Artinya, hal yang menjadi pemicu dari sebuah peristiwa harus juga disampaikan di dalam teks berita agar penikmat berita dapat menangkap semua informasi yang ada. Lalu yang terakhir, bagaimana? Kata bagaimana di dalam bahasa Indonesia merujuk kepada dua hal. Yang pertama, dia bisa merujuk kepada keadaan seseorang atau sekelompok orang atau benda. Yang kedua, merujuk pada proses terjadinya sesuatu. Contoh, bagaimana keadaan adik-adik saat ini? Berarti saya sedang menanyakan keadaan dari adik-adik. Bagaimana yang kedua, itu menyangkut proses terjadinya sesuatu. Contoh, bagaimana Anda dapat membuat pot bunga itu? Oh, saya bisa membuat pot bunga itu karena saya lihat di YouTube. Lalu saya membeli bahannya, lalu saya mencoba mempraktekannya. Berarti dia menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Setelah kita mendalami ciri dan juga unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita tadi, saya mengajak adik-adik semua untuk memperhatikan sebuah contoh berita. Nanti kita sama-sama melihat unsur-unsur yang ada di dalam teks berita tersebut. Diduga lalai matikan lilin, seisi rumah hangus terbakar. Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi sebuah peristiwa tak terduga di wilayah kompleks perumahan Gria Jaya, Bekasi. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah milik mereka hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Beruntung bagi pemilik rumah karena musibah tersebut tidak meminta korban jiwa. Hal ini dikarenakan saat terjadinya kebakaran, Pak Andi sedang menghadiri tahlilan di rumah tetangganya. Sementara itu, sang istri juga tidak ada di rumah karena sedang pulang kampung. Meskipun tidak ada korban jiwa, peristiwa ini tetap saja mengakibatkan kerugian materi hingga 800 juta rupiah. Saya harap adik-adik dapat menangkap isi dari teks ini. Saya ulangi sekali lagi. Diduga lalai matikan lilin, seisi rumah hangus terbakar. Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi sebuah peristiwa tak terduga di wilayah kompleks perumahan Gria Jaya, Bekasi. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah milik mereka hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Beruntung bagi pemilik rumah karena musibah tersebut tidak meminta korban jiwa. Hal ini dikarenakan saat terjadinya kebakaran, Pak Andi sedang menghadiri tahlilan di rumah tetangganya. Sementara itu, sang istri juga tidak ada di rumah karena sedang pulang kampung. Meskipun tidak ada korban jiwa, peristiwa ini tetap saja mengakibatkan kerugian materi hingga 800 juta rupiah. Dari berita ini, sekarang saya mengajak adik-adik untuk mendalami unsur-unsur yang ada
Yang pertama, apa? Dilihat dari isi berita, kata apa merujuk pada rumah milik Pak Andi di Lala, Cicago, Merah, di mana di wilayah kompleks perumahan Ria Jaya, Bekasi. Kapan? Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa? Keluarga Pak Andi. Mengapa? Berarti bertanya soal alasan. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana? Adik-adik ingat, dua hal bisa berhubungan dengan keadaan, bisa juga berhubungan dengan proses terjadinya sesuatu. Bagaimana di dalam surat kabar ini atau dalam berita ini itu merujuk kepada proses. Kutipannya adalah sebagai berikut. Beruntung bagi pemilik rumah karena musibah tersebut tidak meminta korban jiwa. Hal ini dikarenakan saat terjadinya kebakaran, Pak Andi sedang menghadiri tahlilan di rumah tetangganya. Sementara itu, sang istri juga tidak ada di rumah karena sedang pulang kampung. Meskipun tidak ada korban jiwa, peristiwa ini tetap saja mengakibatkan kerugian materi hingga 800 juta rupiah. Itulah unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tadi. Saya harap adik-adik dapat menangkapnya dengan baik. Untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik untuk kita latihan soal sejenak. Perhatikan baik-baik soal yang ada. Tentukanlah unsur-unsur berita dari teks berita berikut ini. Ini teks berita yang akan kita dalami. Yang judul Langka sejak ramai corona, harga bawang bombay dekati 200.000 rupiah per kilogram. Adik-adik silakan membaca teks ini, lalu Anda mencoba untuk menentukan unsur-unsur yang ada di dalam teks tersebut. Demikian adik-adik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teks berita, khususnya ciri-ciri, unsur-unsur dan juga pengertian yang ada di dalamnya. Pada pertemuan mendatang kita akan mendalami tentang struktur berita. Saya harap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti setiap rangkaian pembelajaran daring yang diadakan oleh sekolah. Terus mencari pengetahuan dari berbagai macam sumber yang ada di luar untuk menambah wawasan kalian. Ingat, perjuangkan terus kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan sedikit rendah hati untuk tetap di rumah, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Salam literasi. Kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa